Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Walaupun cuaca tidak kondusif, tidak mendukung, tapi saya percaya sukacita itu tetap ada dalam hati setiap kita. Karena kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan ada dan siap memberkati kita. Yang percaya siap diberkati dan diurapi. Angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap Engkau berkati Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami. Kalau ada yang kurang Tuhan, Engkau sempurnakan. Terlebih penting Tuhan, layakkan setiap kami. Biar perkenanan-Mu saja yang boleh ada sore hari ini. Tuhan, kami rindu kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan mengurapi setiap kami. Kami rindu Tuhan Engkau mengangkat beban kami Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan solusi atas masalah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami rindu Tuhan kami membawa apa yang kami bawa Tuhan sore hari ini. Dan kami percaya kuasa-Mu akan melepaskan, memerdekakan kami Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorai sebab kami punya Allah yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, katakan saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat kita mau memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini, dan menyembah hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, ya, amin. Ku rasakan saat ku bersama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari siapkan hati kita saudara, biar Tuhan mau mengurapi setiap hati kita sore hari ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Amin, amin, haleluya. Ku rasakan saat aku
menyembah Kau Tuhan. Saat ini waktu yang terbaik bagi kita memuji dan menyembah sore hari ini. Dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Bersama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat, haleluya, haleluya, ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Mari saya undang jemaat berdiri, kita katakan hadirat-Mu, amin, haleluya. Saat mari kita mau buka hati kita sore hari ini, biar Tuhan mengurapi setiap hati. Ku rasakan saat aku bersama-sama hadirat-Mu. Oh, haleluya. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita, kita tengadakan wajah kita, katakan hadirat-Mu ku rasakan saat jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan setiap kami Tuhan. Oh ramaya sikarala barala marala marala barala marala 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 marala. Saat aku menyembah Kau, lebih sungguh katakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirabata kamarala baya sikarala barala barala marala 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 marala. Saat ini urapan-Mu ku rasakan kuasanya saat aku menyembah. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya. Saat ini, amin, haleluya, haleluya. Ku rasakan lebih sungguh-sungguh menyembah, haleluya. Oh, ku rasakan, amin, amin, amin. Ini saat ini urapan-Mu, amin, amin, haleluya. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku
menyembah Kau Tuhan. Mari angkat setiap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu sore hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah. Sekara bata kamaya sikira ramara kalabara rabia sikara lamata kabara labaya sikara labara lamar. Sekara labara lamara lamaya sikira labara labara lamara labaya sikara labara labara. Mari buka setiap hati kita. Persembahkan tubuh, jiwa dan roh saudara sore hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seramaya relamaya se. Haleluya, haleluya. Mari setiap saudara mulai buka hati, mulai berkata-kata, berikan ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekabata kamaya sikara lamata kabaya rabaya sikara wala. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, amin, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Haleluya, Kau hadir di sini. Mari kita angkat tangan kita mau lambaikan. Tuhan, aku tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Aku tahu hadirat-Mu siap mengurapi setiap kami. Aku tahu hadirat-Mu akan memenuhi setiap hati yang haus dan lapar. Haleluya. Terjadi, ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan, kelepasan, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, yes. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, yes, amin. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur.
dan jiwa pun bersuka. Yes, Allah nyata pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yeay, sore hari ini kita bersuka cita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Menyembah Dia, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Allah nyata, haleluya, amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai panjang bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Yeah. Ya, amin. Na 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 na. Hey, hey, hey. Dengan sukacita saudara. Yes. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Yes, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Bersama-sama lambaikan. Oh, betapa dalamnya. Yang di atas bersuka cita, lambaikan tangan saudara. Diamu, oh, 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 tiada bandingan. Hey, 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 tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sukacita, yeay. Bersama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Lambaikan tangan saudara. Yeay. Oh, betapa dan semua lambaikan tangan. Lebarnya, hey, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeah, haleluya. Bersuka cita kita orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, yes, betapa
Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya. Haleluya. Duanya tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang panjang, terus sorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Amin saudara. Janjinya murni seperti emas dan perak. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, menolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku bagaikan langit. Mari sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati. Bagaikan langit, rasakan kasih Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Kasih-Nya begitu luas seperti langit yang membentang. Kasih-Nya begitu dalam seperti samudra. Haleluya, dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam, lebih sungguh-sungguh katakan, bagaikan langit yang membentang, yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kami menyadari begitu besar kasih-Mu buat hidup kami yang tidak akan bisa terhitung oleh apapun juga Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang sungguh sangat baik buat kami, yang selalu ada, yang selalu setia, yang selalu siap menolong setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila pada sore hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Silakan Tuhan bicara, biar kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini saya sampaikan sebuah tema yang sangat sederhana, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Judulnya jangan kamu khawatir. Ya, kita buka dulu Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan Yesus kepada setiap kita, anak-anaknya, supaya kita tidak khawatir. Nah, suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia merasa sakit di dadanya, saudara. Sakit di dada, kadang sakit, kadang tidak. Nah, dia takut setengah mati karena apa? Karena dia, riwayat keluarganya banyak yang terkena sakit jantung. Dia berpikir, wah ini pasti jantung. Karena sakit di dada. Beberapa waktu lama dia coba tahan, tapi dia enggak bisa tahan. Kenapa? Hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, hatinya dikuasai oleh kekhawatiran, cemas, takut. Nah, akhirnya dia berpikir, wah enggak bisa begini, aku harus kontrol, periksa ke dokter. Mulailah dia kontrol, periksa ke dokter. Rupanya setelah dicek segala macam, dokter bilang, Pak jangan takut, jangan khawatir. Ini bukan penyakit jantung, ini hanya asam lambung yang naik. Dan itu menyebabkan dada sakit. Memang reaksinya, gejalanya sama seperti dengan penyakit jantung. Tapi itu bukan jantung Pak, diperiksa jantungnya baik. Nah, hamba Tuhan ini merasa lega, merasa tenang. Ternyata dia tidak mengidap penyakit jantung. Akhirnya dia jaga pola makan, hidup teratur, dan ya akhirnya dia sembuh dengan total. Nah, kata khawatir yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu menggunakan kata merimnau. Artinya merasa cemas, merasa kalut, pikiran bercabang. Bukankah ini yang seringkali kita alami saudara? Kita khawatir dengan masa depan anak-anak. Kita khawatir tentang pekerjaan kita. Kita khawatir dengan kesehatan kita. Kita khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari. Bahkan kita mungkin khawatir dengan tagihan-tagihan yang mungkin kita merasa bahwa terlalu berat untuk kita tanggung dalam hidup ini. Kita khawatir dengan pengeluaran-pengeluaran itu dan banyak hal-hal yang lain. Banyak hal-hal yang kita khawatirkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, orang Kristen boleh marah atau tidak? Orang Kristen boleh marah atau tidak? Boleh. Tuhan Yesus juga pernah marah di bait suci. Dia marah. Dia jungkir balikkan meja-meja orang-orang yang menggunakan bait suci dengan tidak benar. Marah boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah tinggal di dalam kemarahan. Karena apa? Karena kemarahan yang terus disimpan itu lama-lama menjadi kebencian. Nah, ini yang berbahaya. Kebencian inilah yang berbahaya.
Orang Kristen bisa kecewa atau tidak? Bisa, kita bisa dikecewakan oleh teman, kita bisa dikecewakan oleh saudara-saudara, orang-orang dekat kita bisa kecewa. Yang tidak boleh adalah tinggal di dalam kekecewaan. Karena ketika kita tinggal dalam kekecewaan, lama-lama menjadi sakit hati. Nah, sakit hati inilah yang tidak boleh, inilah yang berbahaya. Karena menjadi akar pahit dalam kehidupan kita dan merusak kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani kita. Dirusak oleh akar kepahitan. Demikian juga dengan orang Kristen. Orang Kristen bisa khawatir atau tidak? Bisa. Bahkan serohani apapun orang Kristen, pasti suatu saat pernah khawatir. Mungkin kita punya iman yang besar, iman yang luar biasa, tapi kita bisa khawatir. Apalagi dapat telepon, Pak, ini Pak anaknya lagi kecelakaan. Gimana ini Pak? Nah, ketika kita dengar anak kecelakaan, Pak ini anaknya sedang sakit mau dibawa ke rumah sakit. Sebesar apapun iman kita, pasti timbul yang namanya rasa khawatir, rasa cemat, rasa takut. Itu yang wajar. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, bukan berarti kita tidak boleh khawatir, saudara. Khawatir bisa saja terjadi. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan, supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Karena orang yang hatinya dikuasai oleh kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan berubah menjadi ketakutan. Ini yang berbahaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Bukan berarti kita tidak boleh khawatir. Kekhawatiran bisa saja datang. Tapi kita harus bisa menguasai diri supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Kalau kita terus khawatir, lama-lama kita jadi orang yang ketakutan. Itu yang tidak boleh. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-25 dan 26. Ya, kita harus menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ini yang harus kita sadar. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran? Sadari bahwa saya, saudara ini berharga di mata Tuhan. Ya, ayatnya Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Terus, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, yang pertama Yesus menekankan, berkali-kali Tuhan bilang, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Bukankah burung-burung di langit itu dipelihara? Bukankah engkau jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, kamu ini lebih penting. Kamu ini lebih penting, kamu ini lebih berharga dari semuanya. Artinya apa, saudara? Banyak orang khawatir. Mengapa orang itu khawatir? Karena orang itu tidak sadar bahwa dirinya itu sangat berharga di mata Tuhan. Saya, saudara ini sebuah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, masalahnya sekarang banyak orang merasa berharga ketika dia pakai baju mahal. Oh, merasa berarti, merasa bagaimana rasanya gitu, saudara. Dia akan merasa berharga ketika dia punya jabatan, punya status yang bagus. Dia merasa berharga ketika dia punya mobil yang mewah. Dia merasa berharga ketika punya rumah, punya harta benda, punya emas, punya uang yang banyak. Dia merasa berharga. Tapi tahukah saudara, Yesus berkata, kamu tuh lebih penting daripada semua itu.
Kamu terlebih penting bagi Tuhan Yesus. Nilai hidupmu tidak pernah ditentukan dari apa yang kamu miliki. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, siapapun saudara, Tuhan Yesus itu sangat mengasihimu. Dia mau mati, rela mati di atas kayu salib demi saudara dan saya. Karena apa? Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita punya sesuatu, tidak. Saudara berharga. Dengan kondisi saudara apapun saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Ini perkataan Allah untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut ketika saudara menjadi pribadi yang berharga, Tuhan pasti menjaga. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memelihara. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita tidak sadar bahwa kita berharga, saudara akan merasa khawatir. Karena tidak merasa yakin, aku dijaga, aku dipelihara, aku dilindungi Tuhan. Tapi ketika saudara merasa aku ini berharga di mata Tuhan. Kamu tuh lebih penting, kamu tuh lebih penting. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Saudara merupakan sebuah pribadi yang sangat penting, sangat berharga, sangat dikasih Tuhan. Nah, ada ayat yang bagus saudara. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Terus, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya garis bawahi tadi bahwa engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara dan saya ini kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, boleh kasih bilang ke kiri kanan saudara, kamu ini berharga di mata Tuhan. Ya, kasih tatapan bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara ini milik Tuhan. Jadi kalau saudara diganggu orang, jangan takut. Ketika ada orang mengancam engkau, jangan takut. Karena apa? Saudara kepunyaan Tuhan. Saudara pasti dibela oleh Tuhan. Amin saudara? Iya. Kalau saudara punya mobil yang saudara sayangi. Gimana kira-kira perasaan saudara kalau ada orang iseng merusak mobil saudara? Saudara marah atau tidak? Loh, mobilnya dirusak enggak marah saudara? Jengkel, marah. Kenapa kamu rusak mobil saya? Ini mobil kesayangan saya. Kita tentu akan marah. Kenapa? Barang kesayangan kita, milik kita tidak dihargai, dirusak sama orang. Kita marah. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran. Saudara dan saya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, sesuatu yang sangat disayang oleh Tuhan. Jangan khawatir dengan setiap ancaman, jangan khawatir dengan setiap keadaan, jangan takut dengan setiap persoalan, karena saudara kepunyaan Tuhan. Kalau burung dipelihara, dikasih makan sama Tuhan, saya percaya saudara dan saya yang menjadi umat kesayangan Tuhan, pasti dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ketika kita merasa bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Orang yang merasa bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, dia tidak akan khawatir. Tidak akan khawatir, kenapa? Aku percaya Tuhan pasti memelihara. Burung aja dipelihara, bunga bakung di ladang Tuhan dandani. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua saudara.
Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berkali-kali Tuhan mengingatkan, lihat burung di langit, aku beri mereka makan. Tidakkah aku akan berbuat sesuatu yang sama terhadap engkau? Engkau lebih daripada semuanya itu. Tuhan berbicara tentang dia memberi makan burung. Tuhan berbicara tentang dia mendandani bunga di ladang. Tuhan berbicara tentang bagaimana dia memberi, dia memelihara, dia memberi, dia memelihara. Menyatakan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Orang yang khawatir itu adalah orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi dia lupakan kebaikan Tuhan itu. Kalau saudara sadar, saudara mengalami banyak kebaikan Tuhan, saya percaya itu tidak akan bisa membuat kita khawatir. Karena dia terlalu baik. Nah, orang yang khawatir itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Orang itu pernah mengalami kebaikan Tuhan. Apalagi orang percaya saudara dan saya. Tetapi banyak orang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mengapa banyak orang melupakan kebaikan Tuhan? Mengapa orang melupakan kebaikan Tuhan? Kemungkinan besar. Orang melupakan kebaikan Tuhan karena dia menganggap bahwa kebaikan Tuhan ini terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu sederhana. Mungkin dia bisa anggap ini kebetulan saja. Bukan sesuatu yang yang Tuhan berikan kepada saya. Dia anggap kebaikan Tuhan itu sesuatu yang sederhana. Dianggap kebaikan Tuhan itu sesuatu yang tidak berarti sehingga dia lupakan kebaikan Tuhan itu. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Setelah dia kasih makan 5.000 orang, Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, sekarang kumpulkanlah sisa-sisanya. Apa artinya sisa-sisa, saudara? Bukankah sisa-sisa itu sesuatu yang remeh? Sisa-sisa itu sesuatu yang biasanya akan dibuang orang nantinya. Sisa-sisa itu sesuatu yang tidak berarti, mungkin kurang berharga. Tuhan Yesus bilang, kumpulkan semua sisa-sisa, semua yang remeh, semua yang kurang berharga, semua yang mungkin akan dilupakan orang, mungkin semua yang akan dibuang nantinya. Kumpulkan semuanya itu. Saudara tahu Alkitab mencatat berapa bakul yang terkumpul, saudara? Berapa? 12. Kira-kira kalau 12 bakul itu banyak atau sedikit? Banyak. Ya, 12 bakul itu bukan sesuatu yang sedikit, tapi itu sesuatu yang banyak. Seringkali kita merasa kebaikan Tuhan itu sesuatu yang kecil. Seringkali kita lupa. Tapi Tuhan bilang kumpulkan semuanya itu. Mari kita akan lihat, saudara akan melihat bahwa ketika itu dikumpulkan kebaikan Tuhan yang kecil, yang sederhana, yang kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin sesuatu yang terjadi setiap hari yang mungkin tidak tapi kita kumpulkan. Saudara akan melihat suatu karya kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Sangat-sangat melimpah. Tapi banyak orang lupakan itu. Karena dianggap remeh, dianggap sederhana, dianggap tidak terlalu penting. Dia lupakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau sebetulnya dia mau kumpulkan kebaikan Tuhan, dia akan sadar betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupannya. Karena setiap hari mungkin ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Markus 4 ayat 35, ya, Markus 4 ayat 35 ada kisah menarik ini, saudara. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk
Dan perhatikan, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya apa saudara? Ketika Yesus sedang menyeberang danau Galilea, dia tidak sendirian satu perahu. Tapi ada perahu-perahu lain yang menyertai, yang mengikuti mungkin di belakang perahu Yesus. Nah ini kisahnya saudara. Tiba-tiba terjadi badai tofan yang luar biasa. Ombak itu dikatakan kalau baca ombak itu mulai masuk ke dalam perahu. Bayangin ya, kalau sudah perhatikan kisah itu, Yesus ini sedang tertidur di buritan. Bisa saudara bayangkan kalau itu sebuah perahu ada buritannya, itu bukan perahu kecil saudara. Itu perahu yang cukup besar. Karena ada buritannya. Jadi Yesus tertidur di sana. Badai datang, tofan, air mulai masuk. Dan saya percaya bukan hanya perahu yang ditumpangi Yesus, tapi juga perahu-perahu yang lain yang sedang mengikuti Yesus. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Berusaha mengeluarkan air yang mulai masuk dalam perahunya. Jadi situasi hari itu sedang kalut, kacau balau. Ya, dan orang yang ada dalam satu perahu dengan Yesus mulai khawatir. Akhirnya dia bangunkan Yesus, Tuhan tolong kami. Tidakkah engkau menyayangi kami mau binasa. Tidakkah engkau peduli kami mau binasa. Dan apa yang terjadi? Yesus bangun, kemudian dia menghardik tofan itu dan badai itu berhenti. Nah, yang menariknya ada saudara, ketika badai itu berhenti, badai itu menjadi tenang. Perahu-perahu yang lain itu tidak tahu. Kenapa badai ini kok bisa berhenti? Kenapa? Karena mereka semua sibuk dengan perahu mereka masing-masing berusaha menyelamatkan perahu mereka masing-masing. Dan Yesus menedahkan badai dan murid-muridnya yang tahu itu hanya yang ada dalam satu perahu. Bagi orang-orang yang ada di perahu-perahu yang lain, ketika badai itu berhenti, mungkin mereka akan berkata, wah beruntung kita. Kita beruntung kok badai tiba-tiba berhenti. Karena mereka tidak akan melihat perahu Yesus. Mereka sibuk dengan perahunya sendiri yang berusaha supaya perahu itu tidak tenggelam. Mereka akan berkata ketika badai menjadi tenang, wah kita hari ini beruntung. Mereka tidak pernah tahu mengapa badai itu berhenti. Tapi ada satu perahu yang tahu kenapa badai itu berhenti. Dan mereka tidak bisa mengatakan yang satu perahu dengan Yesus, wah hari ini kita beruntung. Tidak bisa mereka berkata begitu. Mereka hanya bisa berkata, hari ini kita diberkati oleh karena Yesus. Sedangkan perahu-perahu yang lain yang tidak tahu mengapa badai itu berhenti, mereka berpikir, wah hari ini kita beruntung, hari ini kita ditolong Tuhan. Dan mereka tidak tahu siapa yang bisa membuat badai ini berhenti. Bagi perahu-perahu yang lain, saat badai tenang mereka berkata mereka beruntung. Tapi bagi murid-murid di mana Yesus berada, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak beruntung, tetapi mereka diberkati oleh Yesus. Diberkati itu artinya saya mengalami sesuatu yang besar, berkat yang besar, pertolongan yang besar, yang melampaui kemampuan saya, tetapi saya tahu dari mana itu berasal. Saya tahu itu berasal dari Yesus. Coba sekarang katakan, saya bukan beruntung, tapi saya diberkati Tuhan. Ya, saya bukan beruntung, tapi saya diberkati Tuhan. Amin saudara? Saudara diberkati Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya burung dengan saya? Apa hubungannya bunga di bakung yang Tuhan pelihara dengan masalah saya? Dengarkan saya baik-baik, kalau Tuhan bisa memelihara burung, kalau Tuhan bisa memelihara bunga bakung di ladang, saya percaya itu juga kemampuan Tuhan untuk bisa memelihara kehidupan saudara dan saya. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada burung, kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada bunga bakung di ladang, juga adalah kebaikan Tuhan yang tidak secara langsung diberikan kepada saudara dan saya.
Kalau dia bisa memelihara mereka, dia juga bisa memelihara saudara dan saya dengan setiap masalah saudara. Saya pernah suatu saat, ingat beberapa tahun yang lalu, saya ini baca buku saudara. Buku itu kisah tentang Dr. Yusuf Cipto. Ya, punya anak namanya Iin Cipto. Iin Cipto masih kecil dan dia kalau tidak salah tangannya kena kanker. Dibawa ke dokter, dokter bilang, wah ini harus operasi. Tapi karena dia hamba Tuhan, dia nanya kepada anaknya, Iin, kamu mau pilih, mau operasi atau berdoa minta sama Tuhan? Supaya Tuhan sembuhkan. Nah anak kecil ini merasa takut bicara operasi sudah. Akhirnya bicara, enggak Papa, aku tak mau berdoa sama Tuhan. Oke, kalau kamu punya iman seperti itu, Papa ajari kamu berdoa. Ya, jadi dia diajari berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena tanganku sudah sembuh. Selalu katakan begitu, setiap hari sampaikan, doakan, Tuhan Yesus terima kasih tanganku sudah sembuh. Dan yang luar biasa, Tuhan menjawab doanya. Iin Cipto yang masih kecil, tangannya yang terkena kanker akhirnya sembuh total. Nah, kisah ini memberikan inspirasi buat saya. Kenapa? Karena pada waktu itu anak saya mengalami alergi, Risto, ya. Anak saya yang kedua, Risto, mengalami alergi, matanya selalu merah, alergi matahari. Ya, jadi kalau setiap kena sinar matahari, matanya selalu merah. Merah dan berair, saudara. Saya jadi kasihan. Kami sebagai orang tua gimana caranya? Dibawa ke dokter, dokter bilang, Pak, tidak ada obatnya. Kemungkinan nanti begitu dewasa akan berkurang. Cuma begitu saja jawaban dokter. Jadi dia merasa bahwa ini tidak ada obatnya. Nah, ketika saya mendengar kisah itu, saya baca buku itu seperti sebuah jawaban buat saya. Kalau Tuhan sanggup tolong anak yang bernama Iin Cipto ini, saya percaya juga Tuhan sanggup menolong anak saya. Dan saya ajari anak saya berdoa. Ya, karena saya tahu tidak ada obatnya, saya ajari. Setiap hari, setiap dia berangkat sekolah, saya doakan. Kemudian saya ajari, Risto angkat, pegang tanganmu dan bilang, terima kasih Tuhan Yesus, mata saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, mata saya sudah sembuh. Setiap hari. Dia masih SD pada waktu itu, saudara. Dan yang luar biasa, dengan berjalannya waktu, saya melihat matanya sudah tidak merah lagi. Bahkan sampai sekarang tidak pernah merah lagi, saudara. Saya percaya Tuhan menyembuhkan dengan total. Apa yang dialami dan saya perhatikan, kalau Tuhan sanggup tolong seseorang, saya percaya itu juga panggilan buat saya. Kalau saya lakukan hal yang sama, Tuhan juga bisa tolong saudara dan saya. Jadi hari ketika saudara mendengar, oh si A diberkati, oh si A disembuhkan, ditolong Tuhan. Dengar, ketika Tuhan menolong si A, ketika Tuhan memberkati si A, ketika Tuhan menyembuhkan si A, si B dan si C, itu juga undangan buat saudara untuk melakukan hal yang sama, percaya yang sama. Kalau Tuhan bisa tolong dia, Tuhan juga bisa tolong saya dan saudara. Oleh sebab itu, ayo ketika saudara mendengar kesaksian jangan bicara, Tuhan baik sama dia, Tuhan tidak baik sama saya. Oh itu kan pengalaman dia, bukan pengalaman saya. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan bisa tolong dia, Tuhan bisa sembuhkan dia. Ingat, apa yang bisa Tuhan lakukan buat dia, juga bisa dia lakukan untuk saudara dan saya. Ketika engkau percaya, engkau yakin tentang kebaikan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin saudara? Ya, kita harus berani percaya. Kalau kita dulu pernah ditolong Tuhan, jangan bilang, oh itu kan dulu. Sekarang masalah saya berbeda. Dengar baik-baik, kalau Tuhan dulu pernah tolong saya, tolong saudara. Ingat, ketika engkau hadapi masalah hari ini, engkau menghadapi kesulitan hari ini, percayalah kalau dia dulu tolong saya, hari ini pun juga Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Kalau dia pelihara bunga bakung, dia pelihara burung di langit, saya percaya juga Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya dengan setiap masalah saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika saudara baca Alkitab, kisah tentang mujizat yang dialami oleh Musa, laut terbelah. Mujizat yang dialami oleh Elia, dipelihara oleh burung gagak. Tuhan melakukan mujizatnya menyertai Daniel, menolong menyertai Sadrak, Mesak, Abednego.
Tuhan bekerja dengan luar biasa menolong mereka. Dengar, kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang sama juga bisa menolong saudara dan saya. Jadi ketika sudah baca Alkitab, mendengar kisah tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa, ingat itu panggilan buat saudara untuk percaya. Kalau Tuhan bisa menyertai mereka, Tuhan juga bisa menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo dengar dan perhatikan baik-baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Orang yang khawatir bukan orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi orang yang khawatir dia pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi dia lupakan kebaikan Tuhan itu. Sebab dia berpikir, ini dulu, sekarang berbeda. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, dia tetap Allah yang sama, yang sanggup untuk bisa menolong saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini bagaimana supaya kita tidak khawatir? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu mewarnai kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Kita harus jadi orang yang berani percaya penuh kepada Tuhan. Ayat yang ke-30 dikatakan di sana. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Perhatikan, kurang percaya. Orang yang khawatir itu adalah orang yang kurang percaya. Orang yang khawatir bukan orang yang tidak percaya, bukan. Orang yang khawatir, orang yang kurang percaya. Kalau ditanya, percaya sama Tuhan? Amin, saya percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa? Amin, saya percaya Tuhan Yesus berkuasa. Percaya, tapi ada yang kurang. Artinya begini, ada hal-hal dalam hidup mereka di mana mereka bisa percaya kepada Tuhan, tetapi ada hal-hal dalam hidup mereka di mana mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dalam hal apakah biasanya kita ini kurang percaya, saudara? Kan dikatakan kurang percaya. Dalam hal apa biasanya kita kurang percaya? Ayat 32 dikatakan di sana. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, dikatakan di sana, siapakah Allah? Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa. Ya, bangsa-bangsa itu mengenal Allah. Siapa Allah? Pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang jauh di sorga. Yang penuh dengan kuasa. Tapi tiba-tiba perhatikan, Tuhan Yesus itu mengubah kata Allah menjadi Bapa. Menarik di sini. Tadinya dia bicara tentang Allah, tapi kemudian dia bicara tentang Bapa. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu yang memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus mengubah kata Allah menjadi Bapa. Artinya apa? Bahwa dia bukan hanya Allah yang maha kuasa, bukan hanya Allah yang jauh di sana, tapi dia mengganti kata Bapa adalah apa? Bahwa dia juga Allah yang dekat dengan saudara. Dia adalah Bapa. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi tidak semua orang Kristen percaya bahwa dia adalah Bapa yang memelihara, yang peduli hidup saudara. Semua orang percaya kepada Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan juga Bapa yang baik? Yang ngerti kebutuhan saudara? Amin. Kalau saudara mengaminkan dan percaya, pertanyaan yang sederhana, kenapa saudara khawatir? Kenapa saudara kok khawatir? Saat saya tahu kebenaran ini, bahwa saya punya Bapa yang sangat peduli, Bapa yang baik, Bapa yang dekat. Bukan hanya Allah yang jauh, tapi Bapa yang dekat, yang ngerti kebutuhan saya. Ini membuat saya sangat bersuka cita, bahwa saya bukan hanya punya Allah yang maha kuasa, tapi juga punya Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan saya dan saudara. Hari ini belajar untuk mempercayakan penuh hidup saudara kepada Bapamu yang di sorga. Amin saudara. Ya, dalam hal apa saja kita kurang percaya?
Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan Yesus bicara tentang hari esok. Apa itu hari esok? Hari yang gak bisa kita kendalikan, hari yang gak bisa kita kontrol, hari yang gak bisa kita kuasai. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Artinya apa? Maksud Tuhan Yesus dari ayat ini, apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Apa yang tidak bisa Anda kerjakan, serahkan sama Tuhan. Apa yang bisa Anda pikirkan, pikirkan itu. Lakukan itu. Tapi apa yang tidak bisa saudara pikirkan, nggak bisa saudara kerjakan, serahkan sama Tuhan. Sebab dia bilang, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya apa? Apa yang bisa kau kerjakan hari ini, ya lakukan saja. Jangan terlalu berusaha memikirkan hari esok yang mungkin jauh nun di sana. Engkau khawatir akan hal itu. Bagian saudara, kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini. Apa yang tidak bisa engkau kerjakan, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dia Bapa yang memelihara hidup saudara. Banyak orang khawatir akan hari esoknya. Banyak orang kurang percaya, mempercayakan hari esoknya kepada Tuhan. Percayakan hari esok kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Jangan takut akan hari esok, sebab hari esok Tuhan ada di sana. Jangan takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Allah yang mengetahui masa depan saudara. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Iman dan kekhawatiran itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Ibarat gelap dan terang. Apa itu gelap? Gelap itu ketiadaan terang. Ketika tidak ada terang maka situasi akan jadi gelap. Tapi begitu terang muncul, gelap itu hilang. Gelap itu lenyap dengan sendirinya. Demikian juga dengan iman dan kekhawatiran. Kalau hidupmu khawatir, imanmu akan hilang. Tapi ketika iman muncul, kekhawatiran yang akan hilang. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Gelap dan terang tidak bisa berjalan bersama-sama. Demikian juga iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan sangat sederhana, jangan kamu khawatir. Percayakan hidupmu kepada Tuhan yang memegang hari esok saudara. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita cek, kita periksa hidup kita. Apakah hari ini saudara khawatir? Khawatir dengan masa depan anak-anak, khawatir tentang pekerjaan, khawatir dengan banyak hal. Hari ini bilang Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Dia Bapa yang memelihara hidup saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku Begitu besar kebaikan-kebaikan buat hidup kita. bagaikan dalamnya samudra. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidup. Oh bagaikan langit. Oh haleluya. Kita serahkan kepada Bapak Kepala. Bagaikan langit yang membentang, begitu Amin haleluya. kasih
tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalam puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Hidupmu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam mimpi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Rasakan kasih kebaikan Tuhan. Rasakan anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Mari saudara, ambil waktu 1 menit, percaya akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Percaya kasih Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Mungkin hari ini, malam ini engkau menghadapi persoalan begitu besar. Ada begitu persoalan-persoalan yang luar biasa yang menekan hidup saudara. Tapi engkau tidak perlu khawatir dan takut, karena Tuhan akan berbelas kasihan kepada siapa Dia akan berbelas kasihan. Dia akan mengasihi, Dia akan memberikan kemurahan kepada siapa Dia akan berkemurahan hati. Dan hari ini, sore ini, Tuhan pasti berkemurahan hati kepada saudara. Tuhan pasti memberikan kasih cintanya untuk saudara. Haleluya. Siapa yang percaya dan setuju, mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, begitu besar kasih Tuhan, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Haleluya. Terima berkat kasih Tuhan, terima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Bagaikan langit dan samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam mimpi tiada terhitung. Haleluya. Oh, tiada terhitung. Pertolonganmu, kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidup. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan, berkati istrinya dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Akan memulihkan, memberkati, merestorasi hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dibukan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Berkati setiap jemaat yang setia, usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil Tuhan. Apa yang mereka lakukan dibuat luar biasa. Pekerjaan tangan mereka, keranjang mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami serahkan mereka di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Pemeliharaan Tuhan, kepedulian Tuhan dan kasih Tuhan itu nyata
dalam hidup orang-orang percaya kami. Tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga, sebab penyertaan dan kasih Tuhan itu nyata atas hidup kami. Berkati hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para full timer, volunteer, aktivis gereja, semua dipakai, diberkati Tuhan secara luar biasa. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan kami, semua Tuhan, jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar kami, semuanya dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami Haleluya. percaya Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Bahkan Ya, seluruh Tuhan rakyat Yesus. Indonesia diberkati oleh Tuhan Amin, secara amin. spesial. Katakan amin, kata-kata berkat yang saya sampaikan. Kalau engkau percaya, katakan amin dan itu terjadi. Diberkatilah suamimu, berkati istrimu, Amin. diberkati anak cucu menantumu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat yang besar yang luar biasa. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dipulihkan, katakan amin. Amin. Tepuk tangan. Happy Sunday berkati saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, karena badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Persiapkan persembahan, karena di sana ada 2 tempat persembahan, kolekte biasa, kemudian ada persembahan PI. Ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.